untuk mengambil sesuatu dari Tuhan. Apakah itu mujizat, apakah itu berkat. Tapi sangat sedikit orang yang datang untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. Memberikan hidupnya, memberikan totalitasnya. Kenapa engkau menyibukkan diri anak-anakku dengan hal-hal yang gak perlu? Ibadah itu adalah Tuhan hadir, Tuhan disenangkan. Itu ibadah. Saya mau mulai dari gereja, pakai gitar, dan saya tidak tahu bagaimana bermain gitar yang benar. Tapi dengan pakai gitar saja, kalau Tuhan hadir, Dia menjamah setiap orang. Tolong yang di belakang maju, isi yang di depan. Supaya nanti yang terlambat boleh isi di belakang. Tolong yang di belakang. Maju ke depan, isi di depan. Supaya yang terlambat nanti isi di belakang. Ayo, maju. Yang di belakang, saya tidak akan memulai kalau Anda belum di depan. Kita belum memulai ini. Saya masih sedang ngatur posisi roh kalian. Boleh maju, isi di depan yang kosong. Mana tempat yang kosong diisi, supaya nanti yang terlambat boleh di belakang. Yang paling ditakutkan dari orang Kristen, kalau ibadah engkau ganti menjadi agamawi. Itu paling menakutkan. Karena ibadah yang agamawi tidak bedanya dengan agama seberang. Gak ada. Makanya Yesus paling benci yang namanya roh agamawi, ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa? Mulutnya memuliakan Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Dia suruh orang melakukan, dia tidak melakukan. Itu jebakan dari agamawi. Tapi ibadah yang sesungguhnya selalu ada korban hidup kita. Saya beritahu sama anak-anak, Bayu ini Pak Ever udah sering. Saya bilang, jangan lagi kresek-kresek waktu ibadah. Mau style semuanya kemarin, jangan waktu mau ibadah. Mau atur kursi, mau pel, kemarin. Jangan waktu mau ibadah. Masak, ada yang mau makan, pagi-pagi, subuh-subuh, sebelum ibadah. Atur waktumu, supaya porsi Tuhan tidak berkurang. Saya ini tukang penghambat, saudara. Saya banyak lihat di desa, di kampung. Lagi mau ibadah. Baru Pak Gembala, Ibu Gembala, atur kursi bapel sendiri. Ibadah suka-sukanya mau mulai kapan. Kadang-kadang terlambat, kadang-kadang ini. Orang datang masih ngobrol ke sana kemari. Seperti kayak arisan, kayak mau pergi pesta, kayak mau pergi sekolah, kayak mau ketemu teman. Sejak Anda masuk di dalam tempat ini, fokusmu harus ke Tuhan. Jangan ngobrol sama siapa-siapa. Setelah ibadah baru Anda fellowship. Itu yang benar.
Setelah dari rumah, sudah rindu Tuhan, aku ingin ketemu Engkau. Setelah Cisel dari atas, sudah rindu Tuhan, aku ingin turun ketemu Engkau Tuhan. Jangan jadi biasa. Setelah saya dari hotel, tempat saya nginap lantai 10, saya sudah doa di rumah sendiri. Tapi saya, Tuhan, saya rindu naik ke atas lantai 11, satu lantai. Tuhan, aku rindu ketemu Engkau. Hadirat-Mu yang lebih Tuhan. Saya gak bilang tiap hari, saya ada di lantai 11 itu hotelku kayak biasa saja. No! Itulah Obed Edom. Anda mau tahu Obed Edom kenapa diberkati Tuhan? Karena hormatnya. Dia taruh tabut itu di center, di pusat dari rumahnya. Di hidup kita, tabut itu apa? Hadirat Tuhan. Kemana tabut itu pergi? Di sana bangsa Israel menang. Karena di atas tabut Tuhan bicara. Hari ini Tuhan bicara lewat rohnya. Tabut itu hidupmu. Roh Tuhan ada di dalam kita. Seberapa engkau membuat posisi Tuhan penting. Itu penting saudara. Saya sedikit terlambat, saya sudah dari jam 8 pagi udah mempersiapkan. Tapi ada melayani orang konseling. Ternyata memang Tuhan izinkan. Mungkin kalau saya datang lebih awal, Anda dapat camba-camba lebih banyak. Saya nggak bisa saudara. Saya nggak bisa lihat orang nggak hormat dengan Tuhan. Saya nggak bisa. Karena hidupku itu begitu. Saya takut gentar dengan Tuhan. Siapakah kita manusia ini? Yang tidak bisa menghormati Tuhan. Dan setiap orang levelnya harus berbeda. Level saya menghormati Tuhan beda dengan Ibu Amel, beda dengan Pak Ever, beda dengan Bayu. Kalau levelku sama, ya berarti saya jadi worship leader. Anda mengerti hal ini? Penari levelmu berbeda dengan jemaat. Pendoa levelmu berbeda. Pengerja, hamba Tuhan levelmu berbeda. Orang melihat. Hari ini seperti Tuhan buat bangunan. Kalau Anda membangun saudara rumah, hendaklah kau minta Tuhan untuk menjadi tali pengukur. Dan setiap kali engkau membangun rumah itu, minta Tuhan ukur. Jangan sudah naik tinggi baru kau ukur. Tuhan bilang, saya gak suka. Bongkar. Ngana sakit kepala. Jadi setiap kali kau bangun rumah, seperti tukang bangunan, dia ukur dulu. Kalau sekarang ada alat pengukur bukan tali, tapi infrared. Dia lihat sikunya. Baru bisa terbangun saudara. Ikuti itu. Minta Tuhan ngukur pelayanan kita. Mengoreksi kita. Seperti itu caranya. Makanya kita harus bertobat hari demi hari. Yang Tuhan suka di hidup orang percaya itu apa? Pertobatan. Kalau kau sudah tidak tahu namanya bertobat, Anda menyesal. Dan bahayanya menjadi pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, dengarkan saya. Pertobatan itu jangan menjadi mahal di hidupmu. Tapi engkau hamba-hamba Tuhan, pertobatan itu harus menjadi kesukaanmu. Karena ahli Taurat orang Farisi, roh agamawi itu, mereka nggak tahu bertobat. Mereka ngajar, tapi mereka nggak bertobat. Itu firman ngomong. Nggak perlu buka masker, semua boleh pakai maskernya, nggak ada masalah. Di gereja juga semua saya suruh pakai masker. Tapi percayalah Tuhan juga cover hidupmu. Di gereja aman-aman saja kok.
Makanya perlu hadirat Tuhan yang kuat. Hadirat Tuhan itu alam sorgawi. Heavenly places. Naikkan levelmu ke tingkat itu. Hari ini banyak orang lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Mana imanmu? Saya bilang, kalau saya juga kena COVID dan saya meninggal, puji Tuhan, tempatku di surga toh. Gak apa-apa. Ada istri, ada anakku kok. Tapi kalau suruh saya jangan beribadah. Selama pemerintah tidak melarang, saya lakukan. Kecuali dilarang sama pemerintah, dibubarkan ya saya gak bisa. Karena kita juga harus jadi contoh buat pemerintah. Oleh sebab itu, harus ibadah itu hadirat Tuhan kuat. Bagaimana kau bisa berharap orang datang yang sakit disembuhkan? Kalau imanmu sebagai pemimpin aja takut sama COVID. Halo? Saya mau kasih tahu, orang yang sakit COVID itu tidak sampai 2%. Yang sakit COVID tidak 2% yang meninggal, itu fakta. Lebih banyak orang yang sakit jantung, sakit yang lain, sakit kanker yang lain yang meninggal. Lebih banyak sebenarnya. Tapi iblis pakai itu untuk menakutkan orang. Saya gak bilang jangan keluar, jangan pakai masker. Saya juga pakai masker, saudara. Di mobil saya juga pakai masker. Saya mendoakan orang, saya pakai masker. Tapi khotbah suaraku serak, saudara, nafasku kurang bagus kalau saya pakai masker. Karena dulu saya pernah kena asma. Tuhan sudah sembuhkan. Tapi nafas saya kurang, jadi saya buka masker itu bukan karena apa. Ya Anda mau duduk dengar firman sampai pakai masker, tidak ada masalah. Tapi jangan takut. Berhati-hati, iya. Orang naik motor pakai helm. Kenapa aturannya memang harus pakai helm supaya keamanan. Anda tidak pakai helm ya salah sendiri. Anda bisa mengerti ini. Tapi kalau kau naik motor sambil kau tahu trauma, aduh nanti saya tabrakan, itu yang salah. Ketika ada hadirat Tuhan, di sana tidak ada tempat ketakutan. Di dalam hadirat Tuhan, miracle terjadi. Semua para penani, mulai hari ini 1 jam sebelumnya, engkau sudah duduk nyembah. Bikinkan Bapak live streamingnya, mulai minggu depan. Saya pengen lihat ibadah live streaming di sini. Pakai handphone, pakai apa saja, gampang. Ada handphone mati, kasih live streaming. Dari 1 jam sebelumnya. Tidak ada orang, yang penting ada Martin, ada Cisel, ada penari. Mulai. Kayak ibadah biasa. Kita ingin lihat. Kalau kita makin sungguh-sungguh ada perbedaan enggak? Pasti ada. Sebab Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan pernah suruh saya puasa 1 tahun. Makan 1 hari. Selesai puasa 1 tahun, Tuhan suruh puasa 3 tahun. Rasanya setelah waktu puasa itu, kapan berhentinya? Sudah gak tahu. Aduh pengen hitung harinya, saya bilang sudahlah Tuhan. Kalau hitung harinya rasanya tambah lama. Sudah ikut saja Tuhan. Orang bilang kurus, dokter bilang sakit lever, sakit ini mah, apa saya bilang hidupku untuk Tuhan.
Kalau sekali mau ikut Tuhan, gila-gilaan saudara. Kalau kau nggak ingin berbalik, sungguh-sungguh iblis yang buat kau som-som kuku dan dimuntahkan. Saya ingin berpartner dengan orang yang mau gila-gilaan dengan Tuhan. Saya bilang sama anak-anakku, kalau kau tidak mau gila-gilaan dengan Tuhan, jangan ikut. Kalau kau tidak mau total ikut firman, jangan ikut. Tapi kalau kau mau total, ayo. Kita ingin lihat Tuhan kerja gimana. Amin. Sudah tidak masanya lagi orang mencari berkat jasmani. Yang orang cari berkat rohani. Orang akan ikut kalau dia bisa makan. Tanya ke anak-anak saya. Saya tidak pernah memberikan mereka apapun kalau bukan Tuhan yang suruh. Apalagi kalau mereka minta, nah. Tapi kalau saya lihat mereka sungguh-sungguh, Tuhan akan blessing. Begitu caranya Tuhan. Sekarang ini yang kita butuhkan apa? Berkat rohani. Saya pun ngomong ke diriku, bagaimana saya semakin naik. Karena mereka juga mengejar. Dan mereka harus makan dari saya. Makan dari bapaknya. Kalau dia nggak bisa makan lagi dari bapaknya, dia pergi tempat lain. Nanti dia bilang, kok gereja ini begini-begini saja. Kenapa? Itu artinya mereka nggak makan, saudara. Masih ada yang di belakang, tolong ke depan. Tolong lihat, masih ada di belakang, tolong ke depan. Makanannya, masakannya ditunda saja. Kita puasa saja. Kalau itu menghalangi kita datang ke Tuhan, jangan lakukan. Karena terlebih penting berkat rohani, bukan berkat jasmani. Kalau makanan mas setiap hari kita makan. Ini saya seperti sedang datang nyapu ini. Saya nyapu dulu. Saya bersihin dulu. Izinkan sebagai bapak, saya pakai nyapu dulu. Saya bersihkan dulu saudara. Supaya arahmu dan semua hamba Tuhan. Engkau akan lelah kalau tidak ada Tuhan di ibadahmu. Jangan cuma dengar apa kata orang. Jangan cuma lihat mujizat. Karena ibadah yang ada mujizat, ada pujian orang belum tentu Tuhan suka. Engkau harus tahu sendiri ibadahmu ini Tuhan suka enggak. Mungkin saja mujizat terjadi karena ada orang yang memang Tuhan mau. Dia buat mujizat karena dia sudah lama. Mungkin saja Tuhan hadir sama seperti Samuel, Tuhan hadir sama seperti ibu dari Samuel, Hana, Tuhan hadir di situ, ngomong Tuhan. Waktu Tuhan hadir di sana, saya mau tanya, Imam Eli tahu nggak? Bilang Tuhan hadir. Enggak. Kenapa Tuhan hadir? Karena Hana. Hei, jangan dipikir Tuhan hadir karena engkau. Saya paling takut kalau jadi seperti itu saudara. Dan itu harus jadi ketakutan kita.
Jadi warning. Hati saya dan saudara harus dijaga karena bisa berubah cintamu ke Tuhan. Berubah pengabdianmu, berubah imanmu, berubah totalitas saudara. Jangan dipikir saya sudah persembahkan, saya sudah kerja, saya sudah ini. Lantas kalau begitu Tuhan sudah so senang. Tidak. Masih banyak hal yang saya harus belajar untuk menyenangkan hatinya. Saudara, saya mau tanya gitu. Buat orang ibadah yang biasa itu udah cukup. Saya udah warning kemarin itu kalau Bayu kamu peka. Kemarin Bapak udah ngomong. Tuhan sudah ngomong bahwa levelmu harus naik. Harusnya warning hari ini. Kau harus peka. Yang ngomong ini bahaya nih besok. Gitu loh caranya orang nangkap. Karena apa yang keluar dari mulut hamba Tuhan kau makan. Dan kau akan bisa dapat remahnya. Satu kali Tuhan bicara, Pak Agung bicara lewat seseorang. Saya ada di situ. Saya yang bertobat. Saya berkata Tuhan. Padahal orang lain bilang apa? Itu dia bicara lewat ini. Kenapa Pak Hendrik yang bertobat? Begitu caranya orang nangkap. Berkat itu orang gak mau terima, Anda yang terima. Jangan bilang gitu, oh iya kan dia, Tuhan bilang buat dia itu, dia yang begitu, saya enggak. Siapa yang sering begitu saudara? Nunjukin orang lain seakan-akan dirinya paling benar. Memang itu kalau disapu oleh Tuhan, itu saudara asik. Tapi perlu untuk sesekali. Perlu. Supaya kau next level. Jangan dijebak iblis seperti ini. Seakan-akan kita ini udah berjasa buat Tuhan. No. Kita belum apa-apa dibanding dengan apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Bisakah kau menggantikan pengorbanannya? Saya ketika sakit COVID, saudara, saya ngomong begini. Tuhan, Roh Kudus ngomong begini di hatiku. Saya akan pergi buang air kecil, jaraknya cuma 4 meter. Dan waktu saya buang air kecil, datang saturasi oksigen ke otak itu turun jadi 70-60. Sampai saya nggak kayak ikan mas kehilangan. Begitu. Ini Ibu Amel lihat. Saya nggak beritahu orang-orang. Karena ini Ibu Amel dekat sama, ini sudah kayak anak sendiri, mereka suami istri sama Pak Eva. Ada Pak Ronald juga yang bawa. Begitu. Ivan udah nangis, Ibu udah nangis. Berhari-hari. Satu kali Roh Kudus bicara ke saya. Dia bilang, apa? Satu kali Roh Kudus bicara. Betapa baiknya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini tidak bisa balas kebaikan-Mu. Oksigen di mulutku tidak cukup, saudara. Kalau saya disuruh harus bayar nafas yang kau beri. Seumur hidup saya nggak mampu bayar. Saya nggak mampu Tuhan. Saya nggak punya jasa apa-apa. Terlalu banyak kebaikan-Mu. Bahkan ketika saya ngomong, saya ngap-ngapat saudara. Saya cuma bisa katakan, ampuni aku selama ini aku tidak melihat kebaikan. Tapi ada banyak orang sakit, sudah sakit. Datang mendakwa menuduh Tuhan. Tuhan saya so bikin ini, saya so bikin ini, saya so hamba Tuhan. Saya so melayani sini-sini, kenapa saya sakit COVID? Hei manusia, engkau dari mana lihat? Jangan sombongkan dirimu.
Ada datang orang yang berdoa, dia bilang begini. Saya bilang, Tuhan bela hamba-Mu Tuhan, dia sudah berjasa banyak ini begini-begini. Langsung saya potong doanya. Saya bilang, Tuhan, aku ini cuma tanah liat, tidak berjasa apa-apa. Engkau harus tahu diri, sudah ditegur gak tahu diri. Itu kalau kesombongan melanda orang. Menuduh Tuhan. Mendakwa Tuhan. Saya sudah bangun ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah begini, saya sudah begini. Jangan saudara. Kita ini belum apa-apa. Bahkan saya dipanggil Tuhan pun sampai kapan. Saya belum melakukan apa-apa. Oleh sebab itu saya harus banyak melakukan untuk Tuhan. Karena seumur hidup saya tidak bisa balas kebaikan. Ada Anda debu tanah liat yang tidak ada harganya. Diinjak orang. Karena Tuhan memberi engkau nafas. Tuhan memberi engkau kepercayaan. Baru-baru hotel Tuhan tegur saya. Biasa kita ibadah lantai 12. Dulu masih muat di lantai 15 jadi pindah. Kali Tuhan tegur saya. Orang lantai 15 sudah penuh. Sudah sampai di lorong-lorong, sudah sampai di depan penuh. Sebagian sudah pulang. Tuhan tegur saya. Padahal saya sudah persiapkan ibadah sudah. Yakinlah kalau saya saja di luar begini, apalagi kalau di rumah sendiri. Kalau anak-anakku bisa dipakai Tuhan, mereka masih bisa tahan sampai hari ini. Itu karena kesungguhan mereka. Orang gak sungguh-sungguh. Makanya orang bilang saya mau jadi anak rohaninya Pak Hendrik. Anda belum tahu betapa lembut dan kasihnya pendidikan Tuhan. Kasih itu dibagi dua, pengampunan dan didikan. Saya nggak bisa lihat orang aneh-aneh dengan Tuhan, nggak bisa. Mataku itu jelek saudara. Anggap ini Ibu Amel pelayan, dia melayani, dia pikir telepon orang, aduh saya lagi susah ini begini. Tujuannya apa? Supaya di ini. Saya tahu, saya panggil saudara. Engkau bukan sekretaris, bukan Ibu Amel saja. Tapi sekretaris hamba Tuhan. Itu melekat atas hidupmu. Ini dia gak pernah lakukan, saya anggap itu. Sekretaris hamba Tuhan. Itu melekat, saya selalu ingatkan. Jadi setiap kali kau mau bertindak, kau harus tahu saya ini hamba Tuhan. Saya sekretaris hamba Tuhan. Saya anaknya Bapak. Demikian juga setiap kita. Kita harus tahu bahwa kita anak Tuhan. Orang di luar ketika engkau keluar. Orang lihat apa namamu? Hendrik anak Tuhan. Setiap saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Harus jadi terang hidup saudara. Perilaku saudara. Cara Anda berbisnis, cara Anda berumah tangga, cara Anda hidup. Kalau salah bertobat. Jangan salah makin dibiarkan saudara. Dan bersembunyi bilang, kan orang ini manusia. Ya masalahnya. Ada satu orang sudah opa-opa di daerah, saudara, saya sudah sebut nama daerah. Datang minta, dia paling berpengaruh di daerah itu. Paling kaya lah. Dan paling berpengaruh, paling disegani. Seumur 60 tahun, 70 tahun. Sampai 70. Terus dia bilang begini, Pak, dia bawa satu perempuan lebih muda. Saya pikir anaknya apa cucunya. Dan dia bilang apa? Ini calon istriku. Bapak, saya belikan Bapak tanah buat gereja. Saya bangunkan. Berkati saya Bapak ya. Saya mau masuk jadi jemaat di sini. Saya sudah berapa kali ibadah. Saya bilang saya berdoa. Tapi detik saya bilang saya berdoa, Tuhan bilang tidak. Itu sudah istrinya kesekian. Padahal gak ada yang ngomong.
Saya bilang, Bapak, saya bilang bukan bagianku. Saya tidak bisa memberkati. Bapak udah berapa kali menikah? Udah 12 kali toh. Langsung dia tuk. Dari berdiri langsung tuk, tak duduk. Kenapa Bapak tahu? Tidak ada orang yang tahu. Orang tahu banyak istri, tapi tidak tahu hitungnya berapa kali. Roh Kudus tahu. Makanya orang kalau dalam pengurapan, dalam otoritas, orang memberikan hidupnya dedikasi. Hidupnya itu transparan kalau kau ketemu dengan orang. Spiritnya, saudara. Itu bukan ilmu, bukan hal yang Anda bisa pelajari dari orang. Bukan dengan logikamu. Tapi itu harus dari hidup yang bergaul dengan Tuhan. Karena seperti apa kau bergaul dengan Tuhan, seperti itu. Kau bergaul dengan siapa? Saya mau lihat anakku, Ivan, saya lihat temannya bergaul. Tapi temannya bergaul cinta Tuhan, takut Tuhan. Saya tahu anakku aman. Tapi temannya bergaul, tukang judi, pasti nanti dia jadi begitu. Bagaimana kalau kita bergaul dengan Tuhan? Bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan Roh Kudus. Saya mau tanya. Dan Anda orang yang bergaul dengan Tuhan, bisakah orang itu tidak menghormati Tuhan yang temani dia bergaul? Bisakah dua orang berjalan bersama-sama kalau dia tidak sepakat? Kata sepakat itu bukan hanya tanya Tuhan, ya, tapi engkau respect dengan Tuhan. Karena Tuhan juga respect denganmu. Saya ulangi. Kata sepakat, ini yang banyak orang gak tahu. Biasanya orang bilang, tanya Tuhan, kita lakukan. Tetapi engkau tidak bisa melakukannya. Kalau kau tidak punya respect, hormat yang tinggi. Karena Tuhan melihat hati. Dia tidak melihat rupa. Sehari-hari, apakah engkau respect dengan Tuhan? Tidak. Anda yang di dalam pelayanan lebih mudah. Karena lingkungan saudara hari-hari adalah orang-orang. Bagaimana dengan saya yang tiap hari ketemu dengan pebisnis-pebisnis yang bohong, yang penuh niat jahat, yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh apa? Bagaimana respekmu dengan Tuhan? Yaitu bagaimana penerapan firman itu di dalam hidupmu. Itu respeknya. Bagaimana kau hidup dalam kebenaran. Makanya harus dijaga. Saya sangat menjaga siapa orang yang dekat dengan saya. Karena pilihan saya mau bawa orang itu datang, itu pilihan saya. Kalau saya tidak izinkan orang itu mendekat, dia tidak akan mendekat. Kenapa? Karena saya harus tahu. Ini dari Tuhan. Yang kedua, karena pasti hidupnya akan mengimpact atau saya mengimpact dia. Kalau dia belum rohani, hidupku harus mengimpact dia. Kalau dia tidak bisa terima impact, dia tidak berubah untuk jangka waktu, saya serahkan sama orang lain. Makanya setiap anak-anak yang di dalam dekat saya punya progres. Feni, dia sudah berlari, tapi selalu saya bilang, no, belum cukup. Masih jauh. Setiap anak-anak. Saya pun juga berlari. Kalau saya nggak berlari, tidak naik terus level. Kira-kira mereka bisa makan nggak? Nggak. Nanti di satu level hanya begitu saja. Ada orang bilang begini, aduh saya so bosan begitu-begitu saja. Oleh sebab itu karena saya cinta dengan Tuhan, saya harus berlari. Berlari saudara.
Saya tidak bisa sembunyi dengan diri saya. Cinta Tuhan itu terlalu besar. Karena cintanya terlalu besar. Saudara mau tahu seberapa engkau mencintai Tuhan, seberapa saudara sadar Tuhan mencintaimu. Karena dengan cintanya itu yang kau terima, kau bisa mencintai dia lebih. Pemahaman ini, kesadaran ini, sama ketika saya sakit COVID, Tuhan buat saya bilang Tuhan. Saya nggak bilang, di tengah saya sesak nafas saya bilang begini. Saya pernah dengar saudara hamba Tuhan, saya datang mendoakan orang sakit COVID. Ada yang sakit kanker. Dia bilang, Bapak Pendeta kenapa saya bisa begini? Padahal orang persembahkan ini, orang sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat begini. Saya rajin ibadah, saya rajin melayani. Kenapa saya begini? Dia berikan jasa-jasanya. Siapa yang suka berdoa kayak begitu? Ayo ngaku. Siapa yang suka merasa berjasa dengan Tuhan? Bertobat hari ini. Kalau enggak rohmu, begitu-begitu saja dan mati. Itulah dibilang roh agamawi itu mengerikannya di situ. Seakan-akan orang beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya menjauh. Dia enggak kenal siapa Tuhannya. Tapi di Luwu baik-baik, di Makassar, jangan di Makassar, di Jakarta deh. Di Luwu baik-baik, tidak ada yang merasa berjasa. Anggur yang baru hanya bisa disimpan pada kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang lama itu apa? Merasa berjasa, agamawi. Merasa apa lagi? Merasa hebat, merasa apa lagi? Merasa sudah melakukan banyak hal. Itu mesti dibuang. Baru kantong kulit yang baru itu untuk menampung anggur yang baru. Hari ini dijual di luar jadwal, saudara. Jadi ibadah jangan pakai liturgi. Kalau saya pakai liturgi, amburadul loh saudara. Mungkin kelihatannya kita ibadah, tapi no point, orang pulang, enggak. Saya harus bisa matikan diriku untuk saya take over. Sekalipun mungkin dia bertanya kenapa. Tapi dia harus punya penundukan kepada Tuhan lebih. Fanny Singers, dia enggak tahu sebelumnya sibuk apa. Karena dia memberi contoh yang tidak baik. Saya mau berkata, tidak boleh kau ulangi. Kau datang diutus untuk melayani Tuhan. Urusan yang lain, jangan cawe-cawe. Jangan jadi contoh yang tidak baik. Layani Tuhan. Kita harus punya gentar gitu. Anda bisa ngerti? Saya tahu di beberapa anak-anak saya, kalau mereka buat salah, mereka itu saya mendekat saja, dia mau mendekat saja takut. Bukan soal saya marah, tidak. Karena dia tahu kegentaran dengan Tuhan. Saya panggil sini, kenapa kamu lari-lari terus? Enggak, saya takut Pak. Kenapa bisa takut? Coba ngomong. Iya Pak, saya lakukan ini. Saya ngerti, saya tahu. Tidak usah bicara lagi. Saya tahu, makanya saya panggil. Takut kita ke Tuhan itu bukan untuk kita jauh dari Tuhan. Yang benar kalau takut kita ke Tuhan justru membawa kita dekat. Dan kita jalan bicara apa adanya ke Tuhan. Bertobat jadi seperti anak kecil.
mau direparasi, mau dibongkar hatinya, mau dibongkar pemikirannya, mau dimatikan egonya, harga dirinya, bongkar Tuhan. Mau dicabut, dimatikan kesombongannya, bongkar Tuhan. Itu saudara. Yang paling saya sulit kalau saya sudah nggak bisa nangis. Kalau saya sudah nggak bisa tahu dosa saya, kesalahan saya. Karena level saya dan saudara beda. Saudara mau tahu, setiap malam setelah ibadah, saya shocking, saya ajari saudara. Saya berdiam diri di rumah. Dan di kamar. Dan saya minta Roh Kudus bicara. Bicara ke hatiku. Satu hari ini apa yang saya lakukan? Baik pelayanan, baik bisnis, baik apa. Tuhan aku hadapkan. Pernah saya terguling-guling 2 jam, 3 jam di kamar doa. Di kamar saya. Karena satu kali saya angkat tangan begini. Dan ketika saya angkat tangan, saya nggak tahu saudara. Tapi waktu Roh Kudus bicara di malam hari, itu kau angkat tangan bau kesombongan. Kau curi kemuliaanku. Saya terbongkar. Saya muntah-muntah. Gak ada yang keluar saudara. Tapi saya muntah-muntah. 3 jam. Saya izinkan Tuhan. Ampuni aku. Tuhan bukakan lagi yang lain. Tuhan bongkar. Bagaimana dibilang mencuri kemuliaan. Kau bisa tanpa sadar curi kemuliaan Tuhan. Kan saya gak sadar. Iya Anda nggak sadar, tapi bukan berarti itu benar. Bukan nggak sadar, nggak evaluasi. Siapa yang waktu ditegur Tuhan, mau dengan caranya Tuhan. Tuhan, Anda lihat Nabi Naaman? Panglima Naaman, orang apa? Paevar orang apa? Filistin ya. Amalek ya. Saya udah lupa. Pokoknya dia datang ketemu Elisa karena dia kusta. Dia bawa pasukannya dan dia bawa harta benda naik di atas kuda dan onta. Ada emas, ada kain, ada yang lain. Iring-iringan. Mau diberikan kepada Elisa karena di sana ada seorang nabi Tuhan. Tahu enggak, dia sudah bawa nih. Ketemu sama Elisa, Elisa enggak mau ketemu. Satu kali dia ketemuin sama Elisa. Dan Elisa bilang begini, kau mau sembuh? Dia bilang, pergi celupkan dirimu di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Wah, dia pembesar. Dia panglima, dia merasa sudah hebat. Dan yang ngomong dia marah begini, saudara. Dia marah. Hei, dia ngomong seperti ini. Masakan tidak ada sungai di negaraku. Kenapa harus di sungai Yordan? Anda tahu hari itu sungai Yordan kucel, bau, tidak bagus. Makanya dia nggak mau di situ. Tapi dia bersyukur punya seorang hamba yang ngomong begini ke dia. Tuhan, kita sudah berjalan jauh. Kalau dia hanya membuat Tuhan ke sungai Yordan, sedangkan yang lainnya Tuhan mau lakukan, apalagi hanya turun di sungai Yordan. Tiba-tiba dia sadar, iya ya, tidak ada orang yang bisa tolong.
Jadi dia turun di sungai Yordan. Dan waktu dia turun di sungai Yordan, apa yang terjadi saudara? Dia jadi tahir. Sembuh. Nah, waktu dia jadi sembuh, apa yang terjadi? Waktu dia sembuh, dia datang ke Elisa. Ini semua harta aku berikan. Saya mau tanya, Anda kalau jadi Elisa, Anda usah berdoa. Dia so terima mujizat, terima saja itu. Lagi butuh lagi. Tapi Elisa bilang apa? Tidak, bawa pulang. Aku tidak akan terima. Dia beritahu Gehasi, jangan terima. Dia tidak terima, saudara. Gehasi ini seorang hamba, dia pikir begini, sayang-sayang itu. Tidak diterima. Dia pergi kejar itu, Naaman. Dia tahan di tengah jalan. Tuanku bilang tidak apa-apa. Ini, ambil ini, semua barang-barang itu. Gehasi pikir ini kan bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Makanya kalau kau tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, sesat saudara. Salah jalan. Nggak ngerti hatinya. Tiba-tiba sudah diambil barang itu. Dia datang ke Tuhan. Dia bilang, Gehasi waktu kau datang, saya sudah melihat hatimu sudah berubah. Setia kepada Tuhan. Jadi saya pesankan hari ini, jangan berubah setia kepada Tuhan. Dulu tujuanmu Tuhan, jangan sampai dengan kesulitan hidup, dengan masalah, tujuanmu yang lain. Saya pesankan baik. Engkau bisa berubah setia kalau kau tidak jaga. Makanya kita harus jaga hati kita. Kita berjalan dengan Tuhan ini, firman Tuhan berkata di Mazmur, seperti kemudian Daud berkata begini, seperti orang yang memasang rambu-rambu ke kiri ke kanan. Saya pasang rambu-rambu sambil berjalan dengan Tuhan. Kenapa rambu-rambu? Ada lampu merah, tidak boleh masuk situ. Ada lampu ini, tidak boleh langgar. Ini mesti di sini stop. Ngana mesti belok kanan. Lihat rambu-rambu sambil engkau berjalan. Rambu-rambunya di mana? Di rohmu. Ini kalau saya udah ngomong gini agak dalam saudara. Buat anak-anak muda yang belum ngerti, ngomong saja gini, Roh Kudus kasih nanti saya ngerti. Buat saya bisa ngerti, mengalami. Saya dulu waktu Benny Hinn ngomong sama murid Sorullah, saya lihat di TV, saya lihat di YouTube. Saya bilang Roh Kudus, saya nggak ngerti apa ini yang mereka bicarakan. Ya benar ada terjemahannya, tapi nggak nempel di rohku, saya nggak ngerti. Dan saya bilang ke Roh Kudus, buat saya satu kali kelak ngerti, bawa levelku sampai ke sana. Sehingga saya ngerti perkara-perkara alam roh. Saya ngomong ke Roh Kudus, ketika saya ngomong, hari ini ditayangkan ulang, saya bisa ngerti apa maksudnya. Anda mengerti itu? Sama Anda baca firman, tidak semua firman Anda mengerti, benar gak? Ya, ada bacanya firman ngantuk-ngantuk. Ada bahkan dengar firman udah ngantuk-ngantuk saudara. Baca firman juga jadi obat tidur. Pak, saya biasanya malam tidak tidur. Terus kenapa sekarang bisa tidur? Saya baca firman Pak, tapi waktu saya baca firman saya ngantuk. Saya bilang kamu salah lagi. Jadikan obat tidur firmannya. Anda baca firman, siapkan waktumu yang terbaik. Siapkan roh kita yang terbaik. Amin. Waktu itu
Apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah Gehazi pergi. Dari mana Elisa bisa tahu? Dari mana Elisa bisa tahu? Karena Elisa dekat Tuhan. Anak-anakku, orang di gereja, mereka macam-macam. Tuhan udah bicara. Saya bilang kalau Tuhan masih berikan saya jadi bapak buat kalian, saya minta Tuhan bicara. Kayak seperti sekarang, saudara. Jadi, Gehazi berdalih. Bukan bertobat. Apa yang terjadi? Kusta putih. Sekarang zaman kasih karunia. Mungkin tidak ada lagi orang yang kena kusta putih. Tapi kusta putih punya arti yang banyak, saudara. Punya arti rohani yang banyak. Jadi, apa yang terjadi? Dia harus bertobat. Kemudian kustanya itu di ini. Saya minta semua telepon di silent ya. Karena udah gampang berkhotbah. Saya punya, kalau berkhotbah itu mau pengen nangkap apa yang dari Tuhan, baru saya bicara. Itu yang susah. Itu yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Karena saya nggak bisa memberi Anda solusi. Saya nggak bisa, saya nggak punya apa-apa. Kalau bukan dari Tuhan. Dan sia-sialah kalau itu bukan dari Tuhan. Sia-sia, saudara. Belajar. Saya pengen kita semua tunduk kepala. Bayu, tolong kau main keyboardnya. Saya minta kita semua berlutut, yang Anda yang mau. Lebih lembut sedikit. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku
lebih dekat lagi. Aku berlah Tuhan, Tuhan. Kasih tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hatiku di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Mulai dari awal, ampuni Tuhan, ampuni semua kesombonganku. Ampuni Tuhan. Semua seringkali kami menyakiti Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini. Seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni aku yang ampuni kecacatan kami. Akan kerinduan di hati. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Bawa aku kembali. Ampuni ketidakpedulian kami. Ampuni Tuhan akan kerinduan hati-Mu. Jangan biarkan Tuhan, jangan biarkan Tuhan, menjauh dari tatap kasih karunia. yang beri hadapkan aku Tuhan di hadirat-Mu, di hadirat Meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Biarkan aku pergi, jangan biarkan Tuhan, Tuhan, Tuhan menjauh dari tatap kasih karunia. akan beri akan aku Di hadirat-Mu, meteraikanku Tuhan, Tuhan
Yesus, setiap keletihan kami, basuh keletihanku, sentuh kebekuan kami, kebekuanku, pulihkan tubuh, jiwa, dan rohku, tubuh, jiwa, juga rohku. Habiskan kedaginganku, habiskan kedaginganku, mimpimu jadi mimpiku, di hadapan tatamu ku berseru. Biarkan pergi, jangan biarkan aku kembali menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamkan aku Tuhan, Tuhan, meneraikanku di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu. Bongkar setiap yang tidak berkenan, Tuhan. Cabut keluar dari hidup kami setiap kesombongan, setiap kesombongan rohani. Dan berikan Tuhan hati yang taat, hati yang rendah hati untuk mau ngikut Engkau. Ampuni setiap kesombongan kami. Ampuni Tuhan. Naikkan Tuhan kami kembali. Beberapa orang Tuhan berkata, kau menurun, nak. Beberapa Tuhan berkata, nak, engkau menurun. Tarik kami kembali Tuhan. Beri anugerah-Mu. Pulihkan hati kami. Ampuni kedegilan kami. Ampuni setiap kecatatan kami. Ampuni. Kami tahu hari ini kami menyakiti Engkau. Ampuni sikap kami Tuhan yang tidak menghormati hadirat-Mu. Sikirapo kedeteke kondorin deteke sikirando toko. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan.
pulihkan, Tuhan pulihkan. Shikira pone teke. Basuh dengan darah-Mu Tuhan. Ampuni seringkali kami khawatir, seringkali kami takut. Tapi hari ini kami mau bangkit dan kami berkata, seberapapun waktu yang Tuhan beri, aku mau hidup dengan iman. Aku mau menjadi pahlawan iman. Aku mau memandang Tuhan dan melayani Dia lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikira poke deteke. Kone hero no toko. Naikkan pujian Hosena, Hosena. Hosena. Mari bangkit berdiri. Katakan Hosena, Hosena. Highest, let our King believe. Katakan Hosena, Hosena. Let our King believe tonight. Hosena, be lifting higher. Lebih tinggi lagi Tuhan. Be lifting higher, higher, be lifting higher. Jesus, Jesus, you be lifting higher.
Saya tiba-tiba mendengar Tuhan bicara, tempat ini terlalu kecil kalau engkau tahu bagaimana menyenangkan hatinya. Terlalu kecil. Tapi mulai dari siapa? Dari setiap kita. Berhenti untuk saling menunjuk. Menjadi dewasa lah mengambil bagian. Setiap kali ibadah, semua pengurus ambil doa puasa. Di waktu ibadah. Preparing rohmu. Setiap minggu. Dan kau akan lihat Tuhan bekerja. Di Makassar, hotel rasanya sudah sangat sempit. Dan Tuhan berkata, aku akan beri engkau tempat yang baru. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau kau yang suruh saya mau. Saya minta satu, hadirat-Mu yang lebih. Karena gereja semakin besar, kalau bukan hadirat Tuhan, saya gak mampu memimpin saudara. Saya bisa jadi orang yang takut kepada manusia. Segan pada manusia. Tuhan suruh tegur, saya takut. Akhirnya apa? Saya tidak berkenan. Pemimpin-pemimpin, saya mau bilang hamba Tuhan. Mulutmu, hidupmu harus total dengan Tuhan. Supaya Tuhan ditinggikan, kau tidak dipermalukan. Mau beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau kau total dengan Tuhan, Elia itu makan sehari sekali waktu 3 tahun setengah. Masa kekeringan. Toh dia hidup, dia gak punya rumah, tapi dia gak minder sama orang yang kaya. Ada banyak orang kaya di sana, tapi Tuhan suruh pergi di Janda Sarfat di sana. Makan di situ. Tujuan Tuhan apa? Elia diberkati, Janda Sarfat juga diberkati. Kalau orang kaya tidak mau dipakai Tuhan, orang miskin Tuhan bisa pakai. Yang miskin diganti Tuhan, jadi orang yang diberkati. Kalau kau sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan udah miskin, masih sombong lagi. Masih tidak sungguh-sungguh lagi. Orang kaya saja sungguh-sungguh dengan Tuhan. Masih sudah tahu kekurangan firman, kekurangan doa, kurang mujizat. Tapi tidak mau total dengan Tuhan. Sudah tahu kurang jemaat. Tapi masih kurang perkunjungan, masih kurang pergi cari jiwa. Di tempat saya yang mau jadi full time harus berkunjung minimal 6. Yang mau masuk dalam struktur minimal berkunjung 6. Saya pesan hari ini, gereja ini next level. Engkau mulai dari Martin harus berkunjung 6 keluarga. Setiap orang berbeda-beda, Cisel berbeda, Martin berbeda. Cari jiwa-jiwa baru dan jemaat yang ada. Merendam dalam hadirat Tuhan. Kau lihat kalau berjalan dalam miracle. Oh sebentar saudara, tempat ini penuh, terlalu kecil. Bahkan Tuhan bisa kasih tempat yang baru. Itu loh Tuhan, kita keren. Saya bilang, kau udah sungguh-sungguh, kau bergulat di sana-sana perbulatan hidupmu. Terus dibuat begitu. Sama iblis, kasihan. No, bilang sama iblis. Hari ini aku harus bangkit. Hari ini harus aku terima anggur yang baru. Hari ini harus aku bertobat dan berubah. Hari ini harus total dengan Tuhan. Saya mau tanya, kalau saya total dengan Tuhan, orang bilang saya menghormati Tuhan, saya takut dengan Tuhan. Saya mau tanya, kalau saya terjadi apa-apa, siapa yang malu? Siapa yang malu? Siapa yang malu? Tuhan. Dan dia gak mungkin.
Karena Dia Maha Kuasa. Saya tidak pernah bangga kalau orang berkata, itu loh Pak Hendrik, Bapak Gembala, kaya ya diberkati Tuhan. Saya merasa separuh kecil sekali. Saya bilang, Tuhan, yang saya mau orang kenal, kena anointing di hidupku karena Engkau. Orang-orang boleh berkata, dia hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ini kerinduan hatiku. Kalau orang masih memuji berkat, itu berarti masih kurang. Banyak orang bangga dengan berkat yang diberi. Dengan kesuksesannya buat saya nggak ada. Itu hanya bonus, itu hanya mengikuti. Orang harus melihat Tuhan di hidup kita. Makanya saya jarang sekali itu mau saksikan tentang berkat. Sekalipun berkatnya melimpah. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai penderitaan untuk supaya Anda lebih sungguh-sungguh. Tuhan pakai penyakit supaya Anda cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mana lebih baik sehat, tinggalkan Tuhan, atau sakit tapi cari Tuhan sungguh-sungguh? Lebih baik sakit, cari Tuhan sungguh-sungguh, masuk surga. Sehat, tinggalkan Tuhan. Pilih macam-macam. Satu kali saya diambil semuanya tahun 2000. Minus 3 miliar, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor. Jalan kaki melayani Tuhan, 5 kilo, 10 kilo. Pergi perkunjungan, pergi. 2 tahun tidak ada, makan seadanya. Kadang-kadang makan nasi sama air, sama kecap. Kalau ada telurnya, puji Tuhan. Baru-baru ini saya di rumah. Tuhan bilang, kau makan lagi. Nasi sama kecap. Silakan duduk dulu, saudara. Nasi sama kecap. Saya makan nasi sama kecap. Makan lahap, saudara. Gitu. Dan kemudian saya hitung proteinnya cukup, saudara. Apa yang terjadi? Waktu saya makan nasi sama kecap, itu lebih dari cukup. Kenapa Anda pusing dengan kehidupanmu? Kenapa Anda mau lihat orang lain? Ukuran kerohanian bukan dari berkat jasmani. Hei, jangan salah. Saya baru-baru tegur para pengusaha. Mereka pergi ini, saya bilang jangan berdiri di hadapan orang hamba Tuhan. Karena kau merasa kau lebih punya uang dari mereka. Mereka ditempatkan di gunung, di pulau-pulau yang memang hasilnya tidak ada, uang tidak banyak di sana. Tapi mereka jauh lebih rohani. Tuhan jauh lebih menghormati dia. Jangan berdiri dan merasa kau berhak untuk mengajar mereka. Saya tegur pengusaha. Sebelum pergi. Saya tegur saudara. Karena saya nggak ikut. Jangan karena orang kamu kasih sumbangan. Jadi kau merasa. Karena kasih door prize. Karena kasih apa macam-macam. Kau merasa. Jangan. Saksikan apa yang Tuhan kerja di hidupmu. Dengan rendah hati yang kau tahu bahwa kau lebih rendah dari mereka. Pengajar yang benar adalah begitu. Kalau saya ngajar saudara, itu harus dari hidup saya. Kalau saya bilang sombong, itu bukan saudara saja, saya juga. Kalau saya teriak Tuhan ampuni kesombonganku, itu saya. Tiba-tiba Tuhan balik kayak tadi. Jadi bukan saya bilang saudara yang sombong. Enggak saudara.
Saya dulu. Orang bilang saya sudah rendah hati, saya bilang belum. Saya masih terus harus matikan kesombongan. Karena itu paling Tuhan tidak suka. Jadi kalau di pelayanan kita ada minta penghargaan, hey, bilang sama dia ini sudah ketinggalan zaman. Orangnya tidak dihargai. Saya mau tanya, Yesus melayani dihargai atau tidak? Nah, dia diludahi kok, dilempar batu kok. Kenapa Anda minta penghargaan? Kenapa kalau Anda menderita, Anda bersungut-sungut? Kenapa kalau Anda pikul salib, Anda tidak bersuka cita? Padahal Yesus berkata dia memikul salib dengan sukacita ganti penderitaan kita. Jadi jangan pakai pelayanan dengan daging, tapi harus dengan roh. Roh itu ketika engkau pikul salib, ketika engkau menderita, rohmu bersuka cita. Karena Tuhan dimuliakan dengan sikapmu. Tiada yang lain yang ku di hadiratmu, tak ingin aku tinggalkan lagi hatiku, itu yang ku perlu. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatiku, itu yang ku perlu. Saya minta pemain keyboard, kamu liatin di samping Bayu, jangan tutup mata, liatin tangannya goyang kemana. Itu caranya orang belajar. Kalau Tuhan kirim orang, kalau kamu punya haus dan lapar, kau akan belajar. Worship leader juga seperti itu. Pengkhotbah juga seperti itu. Kalau Anda ingin belajar, itu lihat. Dan minta Roh Kudus. Sekarang banyak pengkhotbah top, banyak pemain worship leader di YouTube. Sekarang yang lagi berkembang jemaat YouTube. Mereka ngerasa apa? Gak usah pergi gereja, nonton juga di YouTube. Kalau ibadahmu tidak lebih dari YouTube, mereka menganggap apa? Lebih baik di YouTube. Ada dua hal yang membuat orang ibadahmu berbeda. Mau tahu? Nanti besok. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Pertama, Jehovah is there. Tuhan hadir di sini. Di dalam kooperasi artinya kebersamaan. Kumpul jemaat yang haus dan lapar. Dan saya selalu mengarahkan jemaat.
Jangan datang ke gereja kalau kau tidak haus dan lapar akan Tuhan. Mungkin saya gembala yang seperti itu. Mungkin ada yang pengusaha, tiba-tiba kemarin Tuhan bilang, kasih tahu dia, kalau dia mau sungguh-sungguh datang ibadah lebih awal. Saya telepon, Tuhan bilang, kau datang lebih awal ibadah. Baru kau lihat, duduk di depan sama keluarga. Supaya engkau tahan ketika Tuhan memberkatimu. Supaya engkau bisa kuat, hatimu tidak berubah menjadi cinta mamon. Kita hamba Tuhan, jangan takut sama manusia. Mulutmu dipakai untuk menguatkan dan menegur orang. Amin. Karena kita mengasihi mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka. Kalau ngana, aduh sudah nanti tidak enak. Aduhnya tidak enak. Bagaimana Anda mau jadi penyampai lidah Tuhan? Bagaimana ngajar firman saudara? Saya beritahu dengan kasih Tuhan. Dan dia berkata, Pak terima kasih. Kalau Bapak mengasihi saya, menegur saya. Memang hatiku ini berubah. Terima kasih Pak. Saudara, pengusaha perpuluhannya besar. Kalau Anda, mau enggak? Demikian terhadap istri dan anakku. Lebih-lebih lagi. Kalau anak rohani saja Anda seperti itu, apalagi istri dan anakku. Tapi kita bisa ngajar, kita punya anointing, kita punya pengurapan. Kalau engkau menghidupi Tuhan di hidupmu. Kalau kau tidak melakukan, tapi kau menyuruh orang, kau tersandung. Orang tersandung atas hidupmu. Istrimu tidak mau ikut, anakmu tidak mau ikut, pembohong. Nih. Tapi kalau kau takut gentar teguh, dan kau hidup di dalamnya, sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan itu bukan tidak berzina, tidak merokok, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak apa. Itu mah dosa yang kelihatan. Saya mau tanya, orang yang tidak punya Tuhan pun juga penyembah berhala. Saya mau tanya, kebaikannya, kesalehannya, mereka saleh enggak? Hah? Saleh enggak? Saya pergi ke Mamasa, naik ke puncak gunung, namanya Ulu Mambi. Ulu Mambi, gunung punya puncak. Kita jalan dari jam 4 subuh. Siapa ikut ya? Pak Ever ikut? Bayu ikut? Hah? Kita jam 4 subuh ya? Jadi parkir mobil, saudara, cari kuda, habis kuda tidak bisa, angkatlah kita. Karena kenapa? Jalannya di pematang sawah. Dari jam 4 subuh sampai dengan jam berapa sore tiba? Jam 6 sore. Orang di gunung, Anda tahu? Gunung lewat gunung. Dia di mana Pak? Tugas sudah dekat. Sudah dekat orang sana. Orang kota ngos-ngosan saudara. Wah, pikul ini, anak-anak pikul. Anda tahu, kita pernah pelayanan, mereka ngikut pelayanan. Saya bilang, mau ikut tidak dikasih PK loh. Saya bilang kalau mau ikut ada satu dokter sekarang sudah Pak Profesor, Pak Bambang ya, zaman mula-mula. Saya suami istri ikut, enggak kasih PK, mereka malah kasih persembahan. Saya bilang gini, kalau mau ikut Tuhan bilang, hari ini kita puasa 7 hari 7 malam tidak makan tidak minum selama penginjilan selesai kau. Nah, mau
mau bicara seperti itu. Jangan nanti dia mundur dari pelayanan, dia tidak mau ikut. Kalau hidupmu total dengan Tuhan, orang, urapan itu ikut sudah. Minyak itu dimaui, diingini semua orang. Kenapa? Karena itu minyak ngalir, saudara. Bukti Tuhan hadir. Dia, Pak boleh enggak saya minum? Dia udah ngas-ngasan, air matanya udah keluar. Angkat bayaran saudara. Dia paling repot ini. Kalau Anda lihat hari ini, dia dipakai Tuhan, Bayu, itu karena Tuhan. Dulu rambutnya panjang, saya gimana rambutnya? Hah? Sebegini saudara waktu dia sebelum datang ke Makassar. Awal-awal. Pemain band. Tapi sekarang diurapi Tuhan. Tapi prosesnya. Waktu dia, saya bilang tidak. Berani Anda bicara begitu? Air matanya udah keluar. Dia sudah berkumur terus. Pengen udah minum. Tapi enggak. Sampai dengan hari keberapa? Dia enggak minta, saya bilang kamu boleh minum. Tapi sore hari. Saya sendiri tidak. Saya khotbah dengan gemetar begini. Karena kayak dehidrasi. Keringat saya kalau panas urapan itu bukan karena ruangannya tidak pakai AC. AC pun juga saya berkeringat sudah. Karena api itu terlalu panas. Tanganku ini biasa saya lihat api. Gitu. Kalau dalam pengurapan tinggi, orang dekat orang sudah terpental. Itu. Jadi orang bisa ikut kalau kau total. Ibu Martin, ibu gembala, satu kota akan cari Tuhan di hidup. Kalau kau next level, anggur yang baru terima. Jangan lagi sayang tidak enak dengan manusia, tidak apa. Kau jadi pemimpin harus bisa bicara, menegur yang salah. Jangan seperti Imam Eli, saudara. Dia biarkan anaknya berbuat salah, buat persinahan, buat ini. Dan setiap kali dia sudah tahu salah, dia bikin persembahan. Tuhan, ampuni anakku. Saya bilang sama anak-anakku ini, ada Bayu, ada siapa, nanti ada di sana juga. Kalau ada yang macam-macam, Tuhan bicara, saya sudah bicara. Jangan bilang pada dosa-dosa yang aneh-aneh. Mereka turun saja, saya sudah bilang. Pak Evar itu turun, Pak Evar. Kau naik. Saya Bapak gak suka kalau begini. Kau mesti begini. Dan kita udah punya perjanjian, tidak saling tersinggung. Karena saya Bapakmu mengasihi kau. Dipakai oleh Tuhan. Ibu Amel udah berapa tahun. Dulu suaminya melayani di gereja, tapi dia gak pernah pergi gereja. Kenapa? Dia bilang apa? Pak, pergi gereja bikin apa? Kenapa? Saya tidak lihat hal yang baik dari siapa? Dari hamba Tuhan. Orang mau datang sama pengusaha, kan ada maunya, ada pedoi. Tapi orangnya tidak dapat apa-apa sama pengusaha, sama pendeta gembala itu. Waktu saya dengar dia bicara begini, keterus terangannya. Saya bilang, itu kau salah. Kenapa? Orang bisa buat salah. Tapi pilihan untuk kita sakit hati atau tidak, itu pilihan kita. Saya bilang gereja ini harus berbeda. Dia pelan-pelan ikut. Akhirnya mereka berdua berdoa. Datang ke saya, Pak saya mau berdoa. Pak saya minta untuk jadi anak. Saya bilang sama dia, mereka berdua. Tahu nggak Tuhan bilang, apa yang kau minta itu tidak mudah. Kau siap matikan dagingmu? Bapak ini orangnya disiplin, orangnya sungguh-sungguh. Saya nggak cukup kalau kau biasa-biasa. Kalau saya suruh sesuatu dia nggak bisa nangkap secara spirit, tak tegur. Padahal nggak dapat PK 1 rupiah pun saudara. Kerja apa-apa nggak tanya Tuhan, nggak beres, tak tegur. Kenapa kamu nggak bisa nangkap?
Anda kalau mau membimbing orang itu seperti itu, jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin, baru sungkan buat ngajar. Jadi bapak itu kita ngasih. Saya bisa diriku main aman. Tahu enggak main aman sendiri? Itu supaya apa? Dipuji Hendrik baik. Kenapa? Supaya kita ini banyak ini. Tidak enak dengan orang. No. Gak apa-apa. Anakku bilang saya gak baik. Tapi setelah dia merenung, dia tahu dia, oh maksud bapaknya baik. Karena didikan itu sakit. Yang sakit apa? Sakit apa? Yang sakit apanya? Dagingnya. Ditegur itu sakit. Firman Tuhan menegur kita itu sakit dagingnya. Tapi firman Tuhan berkata kita hidup harus dengan roh dan matikan daging kita. Saya tidak bisa main aman saudara. Main aman sendiri. Tapi Anda harus dituntun Tuhan. Makanya dirimu harus total. Kalau dirimu disetel sama pengusaha, butuh uang ini kau pergi, bagaimana Anda mau bicara, menegur pengusahanya? Pernah ada pengusaha kasih duit, saya bilang enggak. Sebab Tuhan butuh bukan duitmu, Tuhan butuh jiwamu. Bukan kecil saudara, satu gepok tas gede gini, $1 dengan ada uang 100.000. Saya enggak lupa itu. Tapi bukan satu kali saya menolak persembahan. Berkali-kali. Kenapa Elisa dipuji Tuhan? Karena hatinya loh. Anda punya otoritas yang tidak bisa dibeli. Maka yang datang itu yang besar-besar. Yang unlimited. Engkau tidak kekurangan. Tapi kau tidak juga kehilangan otoritas. Karena apa? Karena saudara beri figur menghormati Tuhan. Mulailah dari ibadah. Yang simpel. Itu ibadah baru. Belum sehari-hari. Mereka pengusaha. Ini karena contoh ini Ibu Amel. Karena kebetulan dia ada. Enggak apa-apa. Bapak kasih contoh ya. Pak Evar, Ibu Amel. Kalian ya. Jadi berkat ya. Tapi ini contoh. Tapi banyak di gereja. Ada banyak anak-anak. Banyak sekali. Jadi kalau dia udah mulai down. Saya bilang kok. Saya lihat. Ada masalah. Dia selalu. Tidak mau pusingin, bikin bapaknya pusing. Tapi saya tahu, memang kayaknya ada masalah, kok sembunyikan. Saya bilang dari bapak, enggak ji pak. Saya bilang caranya begini, kau mau sama masalahmu selesai, anggap itu masalah tidak ada. Maunya apa? Masalahnya di depan mata terus. Masalahnya kecil jadi besar karena kau ketaruh begini. Coba ini taruh kasih jauh-jauh. Kasih serahkan ke Tuhan. Itu. Bukan masalahnya sabang bicara masalahnya terus. Sabang bicara masalahnya, sabang berdoa masalahnya. Sabang apa lagi masalahnya, sabang bangun tidur masalah. Sabang ini masalah. Seakan-akan Tuhan itu enggak mampu ya. Perlu Anda tolong. Yang keren itu begini. Punya masalah besar. Tapi dia bilang apa? Seperti orang yang tidak punya masalah.
Saya pernah 2 tahun ke Jakarta setiap 2 minggu, 2 tahun loh, sidang masalah pajak. Setiap minggu saya berdiri, setiap minggu iblis tuduh. Saudara, itu tuntutannya banyak. 4 miliar lebih ditambah dengan denda 4 kali 21 miliar setengah. Saya sudah bayar. Kalau saya kalah 21 miliar setengah, uang saya pun tidak ada. Itu sudah keluar dari penjara itu. Mengampuni orang. Dia tuntut lagi. Saya kasih deposito 2 miliar lebih masuk ke kantor pajak. Karena harus 50%-nya. Tuhan, saya mesti menang. Ada orang waktu masalah begitu apa itu ya? Aduh, rumahku semua disita. Saban datang ke Tuhan berlutut. Tuhan, saya sudah melayani Kau Tuhan. Rumahku mau disita Tuhan. Tuhan, Tuhan bilang, mana imanmu? Bagaimana kau bisa menang? Orang yang bisa menang orang yang seperti itu? Hah? Doa pemenang itu doa dengan iman. Kau punya penyakit? Seakan-akan engkau tidak punya penyakit. Kau lebih sehat dari orang yang sehat. Kau lebih gembira daripada orang yang lain. Jangan so sakit tambah tapolo. Saudara, secara kedokteran juga dokter bilang orang yang sukacita, orang yang gembira, orang yang semangat itu lebih 50% lebih sudah sembuh. Membantu obat itu bukan. Di dalam tubuh kita ada sistem yang Tuhan itu buat. Yang dimana kalau kita punya iman itu akan mengalahkan penyakit. Itu kalau secara tubuh. Tapi secara firman lebih lagi. Saudara, apa saya nggak takut? Saya takut. Secara manusia. Tapi takutku saya tidak perlihatkan. Saya tanya anak-anak, kamu tahu nggak Ibu Amel? Pak Ever tahu nggak? Nggak ada. Nggak ada satu biji pun, satu orang pun yang tahu. Istriku tahu, anakku tahu. Tapi saya bilang begini, kalian jangan ikut campur. Saya kepala keluarga. Saya laki-laki. Saya imam di dalam keluarga. Saya yang pikul. Kalian berdoa saja. Kalau dia tanya bagaimana, aman. Gimana ini? Saya enggak di depan istri saya. Aduh, ada orang biasa laki-laki depan istrinya, dia melo-melo. Bagaimana istrimu mau lihat urapan? Imanmu saja enggak. Atau malah kalau ada masalah dia tambah marah dengan istrinya. Kau ini sih kita semua ada masalah, nggak mengerti. Cuma tuduh di rumah saja, ya memang laki-laki cari buat kerja. Kau cuma tahu jaga anak, dia mau seperti itu. Udah ada firman, Anda harus di tengah masalah, engkau harus menenangkan istrimu. Kita punya Tuhan. Menenangkan anakmu. Kita punya Tuhan. Belum sampai akhir. 2 tahun loh. Setiap 2 minggu saya pergi ke sana. Itu roh, itu jiwa. Itu iman iblis ingin jatuhkan. Tapi saya bilang justru imanku bertambah-tambah. Abraham bilang apa? Sekalipun fisikku semakin lemah. Semakin menurun. Karena dia semakin tua toh. Bukan semakin muda. Tapi imanku tidak semakin lemah. Itu dibilang keren. Saudara, Anda mau lihat saya hormat dengan orang. Kalau saya lihat urapannya, totalitasnya dengan Tuhan. Bukan soal pangkatnya, apa jabatannya, hamba Tuhan, apakah, tidak. Tapi kalau saya lihat anak Tuhan, totalitasnya dengan Tuhan. Cintanya dengan Tuhan. Pengabdiannya dengan Tuhan. Radikalnya sungguh-sungguhnya dengan Tuhan. Saya hormat. Rohku berkata, saya harus belajar.
saya punya ada satu orang. Nanti saya bawa. Dia memilih istrinya sudah dari masa kecil sudah lumpuh. Dia ganteng, istrinya biasa saja. Pendoa keliling nasional, dia pendoa saya. Dia bawa. Dia pilih istrinya ketika istrinya sudah lumpuh. Dan Tuhan bilang itu istrimu, padahal dia ganteng. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai hari ini kemana-mana dia bawa istrinya. Ini pelajaran buat keluarga-keluarga. Mau naik di mobil dia mesti angkat istrinya. Dan cukup gemuk juga. 80 ya kira 75 ya. 70 sampai 80. Dia angkat naik di mobil. Tuhan suruh pergi ke nyebrang, pergi ke Surabaya. Dia naik ferry, saudara, pakai mobilnya khusus. Karena harus pakai mobil itu. Kenapa? Karena di sana ada segala sesuatu kebutuhannya. Dia mau ke toilet, dia mau apa, ada di situ. Dia bawa keliling Indonesia, kemanapun yang Tuhan suruh. Wah, saya bilang Tuhan, kalau saya kayak dia, saya belum tentu kuat loh. Kita ini kadang-kadang istri baru cerewet sedikit udah mengeluh. Ini mah bukan cerewet lagi. Ya sudah satu konsekuensi. Kadang-kadang istrinya mengeluh juga. Aduh, aku ini jadi beban buat suamiku. Kadang-kadang dia berdoa, Tuhan angkat. Saya bilang jangan lagi berdoa ibu. Enggak, saya sayang suamiku. Kalau mungkin saya enggak ada, dia bisa pilih yang lain. Saya bilang enggak. Karena kenikmatanmu bukan dunia lagi. Tapi surga. Itu yang buat saya respect, saudara. Mereka berdua. Saya nggak gampang suruh orang taruh tangan memberkati. Saya suruh dia doakan. Berkati saya. Minggu ini ada di Sum, hari Rabu istrinya. Minggu lalu suaminya. Itu. Nanti saudara lihat istrinya. Itu pendoa peka. Bagus rohnya. Itu saya hormat saudara. Keluarga ini. Saudara, ibu-ibu baru suamimu nakal sedikit, kau sudah membleh. Bagaimana kalau kau disuruh rawat suami lumpuh dari masa saudara mau pacaran? Tuhan bilang itu masih mau lumpuh enggak apa-apa, dirawat terus. Mau enggak? Jadi kalau suami masih belum bertobat, masih ini, ya saudara sudah pilih kan waktunya. Makanya anak-anak muda sebelum pilih harus lihat memang cinta Tuhan, takut Tuhan enggak. Kalau sudah menikah kan tidak bisa. Tanya Tuhan itu jodoh bagaimana. Gitu. Amin. Tuhan ingin kalau saudara bersyukur atas keluargamu. Bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Jangan lihat kekurangannya terus. Supaya anggur yang baru itu juga ada di keluargamu. Amin. Saya mengundang menggantikan saya dulu, Pak Evar, untuk sharing firman Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.